Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata kuliah pengembangan instrumen. Kali ini kita akan membicarakan tentang jenis-jenis data. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk melakukan identifikasi terhadap data yang tujuannya adalah agar lebih mudah data yang akan dikelola. Untuk mahasiswa sekalian, data ini memiliki arti penting dalam sebuah penelitian. Jadi, dengan data yang baik, dengan data yang sesuai dengan keperluan, maka ini akan sangat membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Oleh sebab itu, kali ini kita akan mengupas tentang jenis-jenis data. Dalam penelitian, sering yang kita ambil adalah data. Jadi penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, data yang benar, data yang akurat. Untuk bisa mendapatkan data yang valid tersebut, tentu maka peneliti harus lebih mengetahui macam-macam data yang diperlukan oleh peneliti itu sendiri. Jadi data yang diperlukan itu tujuannya adalah bahwa dapat membuktikan kebenaran dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Data adalah sebagai sumber pembuktian, di mana seorang peneliti dapat membuktikan kebenaran berdasarkan data yang diperoleh sebagai pendukung dari hasil penelitian. Macam data, kalau kita lihat secara umum, itu dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini nanti akan kita bisa bicarakan, bisa berubah menjadi atau diubah menjadi data kuantitatif. Ada juga data kualitatif yang berupa narasi, Nah, tetapi ada juga data kualitatif yang bisa diubah menjadi kuantitatif, dan data kuantitatif. Data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, bisa gambar, kalimat, dokumen, dan sebagainya. Data-data ini harus dicatat sedemikian rupa, kemudian diolah. Kalau dia merupakan narasi atau kata-kata, maka itulah bentuk argumentasi yang didapatkan yang biasanya disebut sebagai informasi. Maka oleh sebab itu sumber pengumpulan data disebut sebagai informan. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Tadi kita sudah membicarakan ada data kualitatif yang diangkakan, yaitu dengan cara memberikan angka atau skor pada masing-masing data kualitatif tadi. Nah, misalnya sebagai contoh, baik sekali kita berikan skor 4, baik kita berikan skor 3, kurang baik diberikan skor 2, dan tidak baik diberikan skor 1. Ini adalah data kualitatif yang diberi angka, yang diskorkan menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi dua secara umum, yaitu ada yang namanya data diskrit atau yang disebut nominal, dan data kontinum. Nah, data nominal atau diskrit ini adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit, atau lebih dikenal dengan istilah kategori atau kategorik. Nah, data ini diperoleh dari hasil menghitung, misalnya dalam suatu kelas setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri atas 30 pria dan 20 wanita. Dalam suatu kelompok tersebut terdapat 1.000 orang suku Jawa dan 500 suku Sunda dan lain sebagainya. Nah, data nominal ini disebut sebagai data diskrit atau data kategorik karena sifatnya bersifat hanya membedakan. Artinya bahwa antara 50 mahasiswa yang terdiri dari 30 pria dan 20 wanita ini adalah
hanya bersifat membedakan dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang satu dengan yang lain, tetapi hanya bersifat membedakan saja. Maka data ini disebut dengan data diskrit atau yang biasa disebut dengan data nominal. Nah, demikian juga dalam suku bangsa. Dalam suku bangsa ini hanya membedakan suku bangsa saja. Jadi tidak ada tingkatannya. Nah, data inilah yang disebut dengan data diskrit atau biasa dikenal dengan istilah data nominal. Kemudian yang kedua adalah data kontinum. Adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, data ini dibagi menjadi tiga, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Tentu data-data ini dibedakan berdasarkan pada tingkatnya, kemudian jaraknya, dan kemudian ada perbandingannya. Skala pengukuran data, yaitu data nominal, tadi yang sebagaimana sudah kita bicarakan, bahwa data nominal merupakan data yang hanya dapat dibedakan. Jadi sifatnya hanya membedakan, tadi sebagai contoh pada jenis kelamin, suku bangsa, pekerjaan. Itu hanya bisa membedakan saja. Jadi tidak ada tingkatan, tidak ada jaraknya, kemudian tidak ada pembandingnya. Nah, tetapi tidak dapat diurutkan, diperbandingkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi istilah nomi ini adalah berarti nama. Ya, nomi yang menunjukkan pada label atau tanda yang tidak mempunyai makna selain sebagai pembeda saja, yaitu tadi membedakan antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. Sementara itu, data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, ya, 1, 2, 3, dan ini sifatnya adalah membedakan. Misalnya pada juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Data ini dinyatakan dalam bentuk skala, ya. Maka jarak satu dengan yang lain tidak sama. Karena itu ada tingkatan-tingkatan data yang ada di dalamnya. Perbedaan tingkatan-tingkatan itulah yang disebut sebagai data ordinal. Sementara itu, data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol, ya, absolut atau mutlak. Contoh, ya, pada skala termometer, walaupun ada nilai 0 derajat Celcius, tetapi tetap ada nilainya. Ya. Data yang diperoleh dari pengukuran instrumen sikap dengan skala Likert misalnya adalah berbentuk data interval. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah data rasio. Adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Misalnya data tentang berat, panjang, dan volume. Nah, berat misalnya 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Jadi kalau dia memiliki nilai kilogram, ya berarti tidak memiliki bobot. Ya. Panjang 0 meter maksudnya berarti tidak ada panjangnya. Data ini dapat dirubah ke dalam interval dan ordinal. Nah, data ini juga dapat dijumlahkan atau dibuat perkalian secara aljabar. Misalnya 2 meter ditambah 3 meter, misalnya, ya, seharusnya adalah 5 meter. Ya. Nah, kalau dalam interval penjumlahan tidak seperti dalam data rasio. Misalnya 1 gelas dengan suhu 200 derajat Celcius ditambah air 1 gelas dengan suhu 150 derajat Celcius, ya, maka suhu tidak menjadi 350 derajat Celcius, tetapi sejajar sekitar 17,50 derajat Celcius. Nah, data rasio ini adalah data yang paling teliti, ya, dari data-data yang lainnya. Kemudian data menurut cara memperolehnya.
Yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah secara langsung diambil dari objek, ya. Objek peneliti, maksudnya objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Jadi dia secara langsung mengambil data di objek penelitian itu sendiri. Nah, data ini yang dikumpulkan dari orang yang pertama sekali, maka data ini disebut sebagai data primer. Contoh misalnya, mewawancarai langsung penderita sakit jantung untuk meneliti makanan yang dikonsumsi oleh penderita sakit jantung. Nah, maka ketika dia mengumpulkan pertama kali, maka disebut sebagai data primer. Ya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Jadi dia tidak melakukan pengumpulan data, ya. Tetapi peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikelompokkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial. Ya, jadi orang lain, orang ketiga ini yang mengumpulkan data, kemudian datanya sudah tersedia, baik itu datanya yang diberikan secara cuma-cuma, ya, berarti non komersial, tetapi ada juga dengan data yang berbayar, ya. Nah, data sekunder yang berbayar atau yang disebut dengan komersial, ya. Nah, jadi contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah, nah, atau dari sumber-sumber lain atau kementerian atau lembaga yang sudah melakukan survei, ya, pengumpulan data, kemudian data itu bisa kita dapatkan dengan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan data itu. Nah, ini bisa juga dilakukan karena data itu sudah diolah dan dikelompokkan sedemikian rupa. Sekarang kita lihat macam-macam data berdasarkan pada sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi, ya, dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Jadi data yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya kita berada di misalnya Anda berada di puskesmas. Ketika Anda berada di puskesmas, maka Anda mendapatkan data itu di dalam puskesmas atau kondisi-kondisi yang ada berkaitan dengan data puskesmas itu, ya. Misalnya tadi ada data tentang pasien, ya, data keuangan, data program, data kepegawaian. Nah, ini yang berkaitan dengan data-data internal. Jadi orang yang ada di dalam itu sendiri yang menggunakan data itu dan menggambarkan kondisi internal organisasi itu atau puskesmas itu, maka data ini disebut dengan data internal. Misalnya contoh, ya, data keuangan dari puskesmas itu, misalnya data jumlah poster yang didistribusikan oleh puskesmas kepada masyarakat di tempat-tempat yang dapat diakses oleh masyarakat, dan data penyakit yang diderita oleh masyarakat dari data kunjungan, ya, pasien di data rekam medis. Nah, ini bisa termasuk dalam kategori data, ya, internal. Kemudian data eksternal, ya. Data eksternal ini data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi, ya. Jadi di luar organisasi itu, misalnya kalau kita berada di sebuah perguruan tinggi mendapatkan data di puskesmas, maka data itu disebut dengan data eksternal, ya, data di luar institusi di mana seorang peneliti itu berada. Nah, contoh misalnya data jumlah pengguna alat kontrasepsi, ya, yang digunakan berdasarkan pada pengumpulan data. Misalnya kita berada di puskesmas, kita dapatkan dari badan, ya, BKKBN, BKPP, ya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak misalnya. Di situ ada tersedia berapa jumlah pengguna alat kontrasepsi, ya. Kemudian tingkat prevalensi penderita stroke di wilayah kerja, misalnya puskesmas A.
Nah, maka ini adalah termasuk data eksternal bagi seorang peneliti yang berada di sebuah perguruan tinggi. Kemudian persebaran penduduk yang diperoleh dari misalnya dari badan statistik ya, dan lain sebagainya yang data sumbernya berasal dari luar organisasi itu sendiri. Maka data itu disebut sebagai data eksternal. Sekarang kita lihat klasifikasi data berdasarkan data. Nah, pengklasifikasian data ini ada yang disebut dengan data kuantitatif ya. Jadi data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk-bentuk angka. Misalnya ada jumlah penderita batuk pasca hari Idul Fitri misalnya. Nah, maka data ini adalah data kuantitatif ya, karena tahu berapa jumlah penderita batuk pasca hari raya Idul Fitri, atau berkaitan dengan tinggi badan mahasiswa STIKES misalnya. Jadi rata-rata diukur berapa tinggi berat badan mahasiswa, atau juga berat badan mahasiswa. Nah, bisa juga. Kemudian tekanan darah mahasiswa, ini bisa bermacam-macam, bisa dikumpulkan, maka data ini disebut sebagai berklasifikasi jenis data kuantitatif. Sementara itu, data berjenis datanya kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Ya. Misalnya sebagai contoh, persepsi masyarakat tentang penderita HIV dan AIDS. Anggapan pemerhati masalah kesehatan tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan lain sebagainya. Jadi hanya menggambarkan, hanya memberikan persepsi tentang masyarakat tentang penderita HIV dan AIDS. Jadi data yang kita kumpulkan berdasarkan misalnya hasil wawancara kepada masyarakat. Setelah dikumpulkan dari sekian masyarakat, kemudian mereka memberikan pandangan, memberikan pendapat mereka tentang penderita HIV/AIDS. Kemudian berdasarkan pembagian jenis data, kalau kita lihat dari sifat data ini adalah ada yang disebut dengan data dikotomi. Nah, data dikotomi ini merupakan data yang bersifat pilah satu sama lain, ya. Jadi memilah atau mengelompokkan, ya. Seperti misalnya pada jenis kelamin, itu hanya dipilahkan saja atau dibedakan, ya. Berdasarkan suku, bangsa, misalnya, maka data ini juga bersifat pemilahan. Agama, pekerjaan, pendidikan, ya. Nah, misalnya pendidikan kesehatan dan non-kesehatan. Nah, maka data ini sifatnya data dikotomi. Atau mahasiswa ilmu sosial dan ilmu eksakta. Kemudian yang kedua adalah data diskrit, yaitu data yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menghitung atau membilang. Misalnya kita ambil contoh pada jumlah anak, misalnya jumlah saudara, jumlah penduduk, jumlah angka kelahiran, jumlah angka kematian. Ya. Nah, ini adalah data yang sifatnya data diskrit. Kemudian yang ketiga adalah data kontinum, yaitu data yang merupakan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang menggunakan misalnya skala, berat, tinggi, suhu, bakat, prestasi belajar, kecerdasan, kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi data kontinum ini ya harus dikumpulkan dengan cara melakukan pengukuran, ya. Baik menggunakan pengukuran alat, ya, yang menggunakan alatnya bisa saja bermacam-macam tentunya. Ada yang berupa alat yang untuk mengukur suhu, misalnya berat, termasuk juga alat mengukur kemampuan kecerdasan, ya. Nah, ini yang disebut dengan data kontinum. Ya. Kemudian
jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ya. Jadi dalam periode pengumpulan data ini ada waktu yang pada saat pengumpulan data. Yang pertama adalah data cross section. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh laporan keuangan per 31 Desember 2006 pada pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei tahun 2004 dan sebagainya. Nah, dan data itu adalah data yang menunjukkan pada waktu tertentu. Misalnya ketika Anda mengumpulkan data pada saat ini, kemudian pengolahan saat ini, maka data itu disebut dengan data cross section. Kemudian ada yang disebut dengan data time series atau data berkala. Ya, data berkala ini adalah data yang menggambarkan suatu waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh misalnya data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa pada tahun 2004 sampai 2006. Ya. Jumlah pengikut jemaah Nurdin M. Top dan Dr. Azhari pada bulan ke bulan dan sebagainya, termasuk diantaranya misalnya periode ibu hamil pada saat pertama sampai pada masa melahirkan. Nah, ini termasuk dalam data time series atau berkala. Kemudian sumber data internal ya, yang dikumpulkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilakukan. Ya, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya data internal ini. Ya, misalnya kita mengukur tentang data di dalam organisasi itu sendiri, kemudian data eksternal, data yang diperoleh dari luar organisasi itu sendiri. Kemudian skala pengukuran data nominal ini dengan ciri antara lain yaitu hasil hitungan dan tidak dijumpai bilangan pecahan. Nah, ini pada data nominal. Ya. Kemudian angka yang tertera hanya sebagai label saja, hanya sebagai penanda, ya, tidak mempunyai ukuran. Misalnya pada 1 dan 2 itu tidak hanya menentukan 1 dan 2 sebagai ukuran, tetapi sifatnya adalah membedakan. Tidak mempunyai ukuran baku dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, ini yang terjadi pada data nominal. Kemudian data analisis statistik. Ya, misalnya kalau kita lihat uji binomium misalnya, atau binomium test, kemudian uji C kuadrat atau 1 sampel, uji C kuadrat 2 sampel, kemudian uji perubahan tanda Neymar, kemudian uji peluang Phaser, uji Cohen Q, dan uji koefisien kontingensi. Ya. Nah, ini salah skala pengukuran. Ya. Sekarang kita lihat pada data ordinal. Data ordinal dapat dibedakan dan diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang sama dalam urutan maupun perbedaan yang ada. Ya, jadi data ordinal ini adalah data yang dibedakan dan diurutkan. Jadi harus 2 hal yang terjadi di dalamnya, yaitu pertama tujuannya adalah membedakan dan kemudian diurutkan atau adanya tingkatan. Ya. Analisis statistik yang digunakan dalam data ordinal ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel, uji tanda, uji pasangan tanda Wilcoxon, uji median, uji mean, white U, kemudian uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel, uji Wolfowitz, uji reaksi ekstrim Moses, uji analisis 2 varian dan 2 arah Friedman, ya, dan lain sebagainya. Kemudian data interval ini tidak memiliki titik nol atau mutlak karena titik nol ini tidak ditentukan sembarangan, ya, tetapi berdasarkan hasil pengukuran. Misalnya ya analisis statistik yang cocok digunakan adalah uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, uji ANOVA 2 jalur, uji person product moment, uji korelasi parsial, dan uji korelasi ganda.
Nah, ini yang digunakan dalam analisis. Kemudian data rasio adalah data dengan titik maksimum dapat dilihat pada ukuran persentase. Nah, sepanjang konsensus menerima nilai 100% sebagai titik absolut. Sumber data, ya. Data dapat diklasifikasikan menjadi 4. Maka biasanya kita singkat dengan huruf P. Ya. Yang pertama, atau 4P ini, person, yaitu sumber data dapat berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui kuesioner. Nah, ini kita lihat pada orangnya. Orang menjadi sumber data. Ya. Jadi ketika kita melakukan pengumpulan data, maka dilihat pada orang yang sebagai sumber data. Yang kedua, tempatnya atau place, yaitu sumber data menyajikan tampilan berupa keadaan, misalnya berupa kelengkapan alat, wujud benda, waktu, kondisi, ruangan, dan lain sebagainya. Yaitu oleh sebab itu dalam pengumpulan data, tepatnya juga harus mendapat perhatian. Yang ketiga adalah prosesnya, yaitu proses ketika data itu dikumpulkan, kemudian sumber data yang menjadikan tampilan berupa keadaan bergerak, ya. Misalnya pada aktivitas pendidikan kesehatan pada masyarakat, kinerja promotor kesehatan, imunisasi pada balita, film, dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan proses berlangsungnya. Kemudian paper, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain. Ya. Paper ini dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, ya, yang didapatkan dari hasil-hasil temuan yang didapatkan. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan bagi Anda dalam memahami jenis-jenis data bagi penelitian. Oleh sebab itu, ketika Anda memahami materi ini, maka Anda akan mudah untuk mengumpulkan jenis data yang Anda perlukan sesuai dengan harapan